Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Gaya nampak merasa senang setelah Kang Woo menerima misi tersebut. Ia juga menyampaikan kepada Kang Woo agar memberitahukan detail misinya kepada Kim Si Hon. Nah, kebetulan juga sudah beberapa waktu Kang Woo tidak berbicara kepada Si Hon. Padahal mereka beberapa kali bertemu di Hall of Protection. Kang Woo sempat berpikir apakah itu karena insiden sebelumnya ia mengabaikan Kim Si Hon karena rasa sakit di tubuhnya tepat setelah menyerap energi Dewa Tyrion. Ya, pada akhirnya Kang Woo harus kembali berbicara dengannya. Kang Woo pun mencari Kim Si Hon dan ternyata ia tengah berlatih di Hall of Protection. Saat bertemu dengannya, Kang Woo pun berkata, Si Hon melihat Kang Woo, Si Hon pun menanggapinya. Hyung Nim, perbincangan pun dimulai. Kang Woo bertanya, ada apa dengan Si Hon? Apakah itu karena insiden sebelumnya? Si Hon pun terdiam sejenak, lalu mulai menjelaskan, bukan itu, ini semua salahku. Sebenarnya aku merasa senang tepat setelah kematian Reynald. Ya, tanpa disadari, Reynald sudah dianggap sebagai saingannya. Jadi entah bagaimana saat Reynald mati, bukannya sedih, ia marah merasa senang. Mendengar hal tersebut, Kang Woo pun berkata, itu adalah hal yang wajar. Jika aku ada di posisimu, mungkin aku akan menari. Mendengar perkataan tersebut, Si Hon pun tertawa. Ia mengira jika Kang Woo bercanda, tapi sebenarnya itu adalah perkataan jujur. Kang Woo kembali bertanya, sebenarnya Si Hon, kenapa kau begitu ketat dengan dirimu sendiri? Si Hon kembali terdiam. Ia pun mulai menjelaskan bahwa dirinya saat ini terbentuk bekas pengalamannya di masa lalu. Dahulu ibunya pernah berkata kepada Kim Si Hon bahwa ia meminta maaf karena telah melahirkan dirinya. Tentu saja perkataan tersebut membuat Kim Si Hon merasa sedih. Ya, oleh sebab itulah ia berpikir untuk bisa berguna kepada orang-orang dan caranya adalah dengan menolong atau membantu mereka. Tapi sayangnya dirinya seringkali menjadi beban dan terus saja ditolong oleh Kang Woo. Oleh sebab itulah ia berpikir bagaimana caranya untuk menjadi lebih kuat. Dengan begitu ia bisa menolong banyak orang. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Kang Woo pun sadar kenapa Kim Si Hon menjadi seperti itu. Yang ia inginkan bukanlah menjadi sosok pahlawan. Ia bahkan menurut Kang Woo lebih naif daripada Alex yang hanya ingin menolong orang saja. Setelahnya Kang Woo pun memegangi kepala Si Hon lalu berkata, baiklah Si Hon, kalau begitu mari kita menyelamatkan orang-orang. Beberapa waktu setelahnya Kang Woo ternyata mengajak banyak orang untuk misinya di Amerika Latin, termasuk party Kim Si Hon tanpa Yoon Bi, lalu juga Chun Moo Jin, Chon Seon, Cho Young Ju, Baek Hwa-yeon, dan juga Go Hyun Mo. Untungnya mereka semua menerima permintaan Kang Woo dan akhirnya mereka pun tiba di Venezuela, satu-satunya daerah di Amerika Latin yang bisa bertahan. Itu semua karena Amerika mendirikan kamp pertahanan di Venezuela. Tentu saja Kang Woo tahu ada alasan kenapa Amerika bergerak ke beberapa tempat di wilayah kehancuran. Itu semua karena memang mereka masih ingin dianggap sebagai negara terkuat. Nah, untuk misi tersebut Kang Woo berencana untuk membagi menjadi 3 kelompok. Dan Yongju bertanya, 3 kelompok bukankah itu terlalu berbahaya? Mengingat mereka semua hanya berjumlah 10 orang. Lalu Kang Woo menjelaskan itu adalah hal yang perlu karena mereka harus membagi beberapa tim untuk menyerang dan untuk membantu pengungsi yang merupakan warga asli Amerika Latin.
Nah, tepat setelah hari kehancuran, beberapa warga sipil asli itu membuat camp mereka masing-masing untuk melindungi diri mereka daripada monster. Tapi tentu saja itu bukanlah camp yang sangat kuat. Jadi kehadiran mereka diperuntukkan untuk menolong mereka dan membawa mereka ke camp milik orang-orang Amerika. Dan nampaknya Chonseon juga memikirkan hal yang sama. Mereka harus membagi antara tim penyerang dan juga tim penolong. Dan Kang Woo pun mulai membagi tim pertama yang dipimpin oleh Chun Moo Jin. Nah, bisa dikatakan ini adalah tim penyerang karena berisi orang-orang kuat seperti Chun Moo Jin, Chun Seon, Youngju, Go Hyun Mo, dan juga Baek Hwayeon. Lalu tim kedua dipimpin oleh Kim Si Hon. Anggotanya ada Kang Tae-so dan juga Han Sol. Mereka bertugas untuk mengevakuasi warga dan membawa mereka ke kamp pertahanan Amerika. Adapun Kang Woo, ia akan bergerak bersama Echidna untuk mengeliminasi para monster dan juga melihat jejak-jejak adakah kemungkinan ikut serta kultus iblis di dalam penyerangan akhir-akhir ini. Seseorang bertanya apakah mungkin ada campur tangan dari kultus iblis. Kang Woo menjelaskan mungkin saja melihat pergerakan monster akhir-akhir ini lebih masif dari sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya untuk mengecek secara langsung. Awalnya Han Sol nampak khawatir karena Kang Woo hanya pergi seorang diri. Tapi Kang Woo menjelaskan bahwa ia tidak akan bergerak sembrono dan berhati-hati. Ya, walaupun Kang Woo terlihat dengan kelompok terkecil, tapi bisa dipastikan Kang Woo lah yang memiliki kekuatan terbaik di antara dua kelompok lainnya. Beberapa hari setelahnya, nampak kelompok yang dipimpin oleh Kim Si Hon tengah membantu warga sipil. Di sini, Kim Si Hon bertugas untuk mengeliminasi monster yang berusaha untuk mendekati camp. Adapun Han Sol dan juga Tae-so, mereka melindungi warga sambil menyembuhkannya. Setelah beberapa hari berlalu, warga sipil pun menganggap Kim Si Hon sebagai pahlawan karena berkatnya monster-monster yang mendekat telah dibabat habis dan mereka menjadi lebih aman. Oh ya, untuk bisa berkomunikasi dengan warga sipil, Echidna menciptakan sebuah kalung agar mereka bisa otomatis memahami bahasa orang-orang Amerika Latin. Itulah mengapa saat ini mereka bisa berbincang dengan warga lokal secara leluasa. Saat disebut sebagai pahlawan, Si Hon sedikit malu. Ia juga terngiang-ngiang kembali perkataan ibunya, yaitu maafkan aku telah melahirkanmu. Nampaknya kali ini ia bisa berguna untuk menolong orang-orang. Jadi Si Hon merasa sedikit tenang. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi. Tubuh kepala desa yang sebelumnya memuji Si Hon sebagai pahlawan telah berlubang. Ia berkata, Tuan Si Hon, tolong selamatkan aku. Dan ia pun tumbang. Dari kejauhan terlihat 3 iblis. Kim Si Hon langsung bisa mengetahuinya karena wujudnya yang memiliki tanduk dan sayap. Melihatnya saja sudah bisa dipastikan bahwa ketiganya adalah sosok iblis yang kuat. Dan ternyata ketiga iblis tersebut adalah iblis yang dikirim oleh Lucifer dari benua Elnor. Seseorang pun berkata, aku sedikit mencium bau dewa Gaia. Aku yakin ia adalah bawahan dari Gaia. Baiklah, mari kita culik agar kita bisa mengetahui di manakah lokasi dari inkarnasi Gaia. Ya, nampaknya mereka kini mengincar Kim Si Hon. Di sisi lain, Han Sol dan juga Kang Tae-so tengah bersiap untuk melawan ketiga iblis tersebut. Walaupun mereka jauh lebih lemah, tapi mereka percaya diri untuk bisa menyelamatkan warga lokal. Dan pertarungan pun terjadi. Ya, tidak butuh waktu yang lama untuk bisa mengetahui bagaimanakah akhir dari pertempuran. Di sini, kelompok yang dipimpin oleh Kim Si Hon benar-benar dikalahkan secara sepihak. Bahkan itu membuat Kim Si Hon frustasi karena kembali lagi teringat dengan perkataan ibunya, maafkan aku karena telah melahirkanmu. Lagi-lagi ia berpikir bahwa dirinya tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan orang-orang.
Oleh sebab itulah untuk meminimalisir kerugian, Sihon pun memerintahkan Hansol dan juga Kang Teso untuk melarikan diri bersama pengungsi. Awalnya Hansol menolak, tapi Kim Sihon bersikeras karena walaupun ketiganya bergabung, mereka masih belum bisa mengalahkan ketiga iblis yang mereka hadapi. Jadi lebih baik pergi melarikan diri dan menyelamatkan orang-orang. Pada akhirnya Kang Teso dan juga Hansol pun setuju. Mereka pun membawa para pengungsi untuk melarikan diri. Tapi tentu saja para iblis tidak membiarkannya begitu saja. Malphas berusaha untuk mengajar mereka, tapi Kim Sihon pun berhasil menghentikannya menggunakan teknik pedangnya. Pada akhirnya Hansol, Kang Teso, dan juga orang-orang pun berhasil melarikan diri. Dan sebelum pergi, Kang Teso juga akan memastikan informasi tersebut akan langsung tersapai kepada Kang Wu agar ia bisa langsung datang membantu. Pertarungan pun kembali dimulai. Tentu saja di sini Kim Sihon merasa gemetar karena lawannya adalah iblis yang sangat kuat. Satu saja sulit untuk dihadapi. Tapi walau begitu, keyakinannya sudah mencapai puncak. Walaupun merasa khawatir dan gelisah, tapi Kim Sihon membulatkan tekadnya untuk tidak melarikan diri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.